Dici-ko-po-se-ku, oi-suang-ina, nalas-ku-na akan padamu. Yesus mengatang kekasihaniku, masalah aku Tuhan. Masalah dunia pasari, sudah dirimu, so gitu engkau pilih. I suppose umagi Yesus nata iyo ada apatay kapanisu binamin ko aku ono bertangis sila. Oh, sarang aku akan sering sudah yang kudimu seperti dulu tetapi oh sarang aku oh sarang aku Happy Sabbath! The title of our song is The Quiet Place. Kesempatan seperti ini merupakan kerinduan segala zaman saya sebagai teman sekerja Yesus. Izinkan saya menyampaikan kesaksian dari buku Roh Nubuat mengenai kesehatan kita
dengan judul Keadaan-keadaan hidup yang tidak diingini agar tetap sihat, imun tubuh yang kuat. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa kami yang bertakhta di surga, terima kasih atas firman-Mu melalui buku Roh Nubuat, memberikan motivasi bagi kami untuk hidup sihat walafiat sampai Maranatha. Dalam nama Isa Al-Masih, kami sudah berdoa. Amin. Banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana caranya saya memelihara kesehatan? Demikian pertanyaan itu diajukan kepada Ellen G. White. Lalu dia memberi jawaban. Berhenti melanggar hukum-hukum keberadaanmu. Berhentilah memuaskan selera merosak. Makan makanan sederhana. Berpakaian yang sehat, yang memerlukan kesederhanaan bersahaja. Lakukan kerja yang menyehatkan, dan Anda tidak akan sakit. Ramai yang menderita akibat pelanggaran orang tua mereka. Mereka tidak dapat dicela karena dosa orang tua mereka. Namun, bagaimanapun juga, adalah tugas mereka untuk mengetahui apa yang telah dilanggar orang tua mereka dan kebiasaan orang tua mereka yang mana yang keliru. Mereka harus mengubah cara mereka sendiri dan menempatkan diri mereka sendiri dan kebiasaan yang benar dalam hubungan yang lebih baik terhadap kesehatan. Perbuatan yang sejalan dan menyehatkan dari semua kuasa tubuh dan pikiran menghasilkan kebahagiaan. Semakin tinggi dan disempurnakan kuasa-kuasa itu, maka semakin murni dan sejati kebahagiaan itu. Satu kehidupan tanpa tujuan itu seperti mayat hidup. Pikiran harus tinggal dalam tema-tema yang berhubungan dengan kepentingan abadi kita. Ini akan menguntungkan kesehatan pikiran dan tubuh. Review and Herald 1884 nomor 31. Tuhan sendiri telah berjanji untuk menjaga mesin tubuh ini bekerja dengan baik. Manusia menuruti hukum-hukumnya dan bekerja sama dengan Tuhan. Tubuh yang tidak digunakan akan memperpendek waktu kegunaan yang ditetapkan oleh Tuhan. Dengan membiarkan diri kita sendiri membentuk kebiasaan-kebiasaan salah, dengan bangun sampai larut malam, dengan memuaskan selera untuk mengorbankan kesehatan, kita menaruh pondasi untuk kelemahan, dengan mengabaikan senaman, dengan mempekerjakan pikiran dan tubuh secara berlebihan, kita merusak keseimbangan sistem saraf. Mereka yang dengan demikian memperpendek hidup mereka dengan mengabaikan hukum-hukum alam, bersalah sebagai seorang perompak di hadapan Tuhan. Mereka yang banyak mengerahkan tenaga untuk mencapai begitu banyak pekerjaan dalam suatu waktu tertentu dan terus bekerja ketika pertimbangan mereka memberitahu bahwa mereka harus berhenti, tidak pernah memperoleh keuntungan. Mereka mengerahkan kekuatan vital yang akan mereka perlukan di masa mendatang. Dan ketika tenaga mereka diperlukan, digunakan dengan sembrono, mereka gagal memenuhinya. Jika semua jam dalam sehari itu digunakan dengan baik, pekerjaan yang diperpanjang sampai malam telah berlebihan, terlalu berlebihan, dan sistem tubuh yang keletihan akan menderita dan beban yang dipikulnya. Saya telah diperlihatkan bahwa mereka yang melakukan ini seringkali kehilangan lebih banyak daripada yang mereka dapatkan. Karena tenaga mereka kelelahan dan mereka bekerja dengan kegelisahan. Mereka mungkin tidak menyadari adanya cedera langsung, tetapi mereka sudah pasti
merusak tubuhnya. Demikian juga udara yang kotor. Kesan yang dihasilkan dengan hidup dalam ruangan tertutup, mempunyai pengudaraan yang buruk, adalah sistem tubuh menjadi lemah. Sirkulasi tertekan, darah bergerak tersendat-sendat melalui sistem karena tidak dimurnikan dan tidak digerakkan oleh udara surgawi yang murni dan menyegarkan. Pikiran menjadi tertekan dan suram, sementara seluruh sistem dilemahkan. Keraguan, kebimbangan, dan kesedihan berlebihan seringkali melemahkan kekuatan penting atau vital dan menyebabkan penyakit-penyakit saraf yang bersifat paling melemahkan dan menyusahkan. Kebiasaan-kebiasaan tidak menyehatkan dari makan melukai ribuan, malah puluhan ribu orang. Makanan harus dimasak dengan saksama, disiapkan dengan rapi, dan membangkitkan selera. Saya tidak setuju, Rono buat katakan, dengan makanan terlalu banyak makanan dingin untuk alasan bahwa diperlukan daya dari sistem untuk menghangatkan makanan itu sampai suhunya dengan perut atau lambung sebelum pekerjaan pencernaan boleh dilaksanakan. Mereka yang makan dengan tidak benar, dan ini menarik tenaga saraf ke lambungnya, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk dikerahkan ke tempat yang lain. Anak-anak diperbolehkan untuk menurut seleranya dengan bebas makan bila-bila saja. Organ-organ pencernaan seperti mesin giling yang terus-menerus bekerja menjadi lemah. Kekuatan penting dikerahkan dari orang untuk membantu perut atau lambung dalam pekerjaannya yang berlebihan. Dan dengan demikian, kekuatan mental dilemahkan. Rangsangan yang tidak semula jadi atau alami dan penggunaan kekuatan penting membuat anak-anak gelisah, tidak sabar dengan pengekangan kesukaan hatinya, dan mudah marah ke lambungnya, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk dikerahkan ke tempat lain. Demikian juga dengan para siswa atau pelajar. Mereka memusatkan pikiran kepada buku-buku dan makan sebanyak pria atau lelaki yang bekerja. Dengan kebiasaan seperti itu, beberapa di antaranya menjadi gemuk karena sistemnya tersumbat, yang lain menjadi kurus, lemah dan lemas karena kekuatan vital mereka diletihkan dalam membuang makanan yang berlebihan. Beginilah Anda memperlakukan lambung Anda. Lambung atau perut Anda benar-benar kelelahan. Namun, gantinya membiarkannya istirahat, Anda malah memberinya lebih banyak makanan dan kemudian menuntut kekuatan dari bahagian lain sistem tubuh ke lambung untuk membantu pekerjaan mencerna. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perut yang malang, yang kelelahan itu mungkin mengeluh lelah dengan sia-sia. Lebih banyak makanan dimasukkan ke dalamnya yang menggerakkan organ-organ pencernaan. Sekali lagi untuk melakukan kerja yang sama melalui jam tidur. Di pagi hari terdapat kelesuan dan hilang selera. Kurangnya tenaga dirasakan oleh seluruh sistem. Dan apakah pengaruhnya makan berlebihan bagi perut? Perut menjadi dilemahkan. Organ-organ pencernaan dilemahkan dan berpenyakit. Dan semua rentetan keburukannya timbul sebagai akibatnya. Jika seseorang berpenyakit sebelumnya, maka mereka menambah kesulitan atas diri mereka dan mengurangi vitality mereka setiap hari.
Mereka mengerahkan kekuatan vital mereka untuk melakukan hal yang tidak perlu, untuk mengurus makanan yang mereka masukkan ke dalam perut mereka. Mereka yang kegirangan, gelisah, atau sedang terburu-buru, sebaiknya tidak makan sampai mereka beristirahat atau pulih. Karena kekuatan vital sudah dikerahkan begitu besar, sehingga tidak dapat menyediakan getah lambung yang diperlukan. Kita pergi kepada pakaian yang tidak tepat. Ia tidak seharusnya mengerahkan vitality yang tidak perlu ke permukaan untuk menutupi keperluan pakaian yang memadai. Kemana saja Anda mungkin berpaling, Anda akan melihat para wanita pucat, sakit-sakitan, kusam, patah hati, tidak bersemangat, malah kecewa. Mereka biasanya bekerja berlebihan, dan tenaga penting mereka kelelahan dengan mengasuh anak-anak. Anak-anak telah dirompak dari vitality yang seharusnya mereka warisi dari orang tua mereka. Harus sangat hati-hati. Kegemaran rahasia adalah dalam banyak contoh, satu-satunya penyebab nyata sejumlah keluhan anak muda. Sifat buruk ini membuang-buang kekuatan vital dan melemahkan sistem. Orang-orang sakit yang mengkonsumsi racun-racun obat, ini memang kelihatan sembuh. Bagi beberapa orang, memanfaatkan kekuatan alam untuk mengeluarkan racun dari sistem tubuh seorang yang sakit itu dengan mengambil waktu untuk beristirahat dan sembuh. Beberapa orang mempertahankan sikap dingin, martabat yang keras, yang menolak mereka yang berada di dalam pengaruhnya. Roh itu menular. Ini menahan arus semula jadi dari simpati, keramah tamahan, dan kasih manusia. Dan di bawah pengaruhnya, orang-orang menjadi terdesak, dan sifat-sifat pemurah dan sosial mereka dihancurkan karena perilaku itu. Bukan hanya mempengaruhi kesehatan rohani, tetapi kesehatan fisik menderita oleh kemuraman yang tidak wajar itu. Beban dosa dengan kegelisahan dan keinginan yang tidak terpuaskan terletak paling dasar dari penyakit yang dideritai oleh orang berdosa. Sebagai kesimpulan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di mana saja Anda berada mengikuti siaran ini, mari kekalkan kesehatan kita dengan menjadikan gaya hidup sehat keutamaan kita yang terbaik. Tubuh kita ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Kita hanya pinjam sahaja. Tanggung jawab kita adalah memastikannya sehat, kuat, walafiat senantiasa. Kesetiaan dalam gaya hidup Kristen yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari yang saya kasihi. Kita tutup dengan doa. Ya Bapa, terima kasih untuk renungan yang pendek. Kami mensyukuri atas nasihat roh nebuat yang tentunya berguna untuk kami. Dan kami percaya dengan mengamalkan apa yang dianjurkan, maka kami dapat memastikan tubuh badan kami ini sehat walafiat selamanya. Karena Tuhan sudah berjanji untuk membantu kami sehat dan walafiat. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. The title of our song is Keeper of the Song.
Allah Bapa yang semayam dalam surga, terpuji nama Engkau karena Engkau lah Tuhan yang hidup, yang telah membawa kami ke Wispa online di gereja-Mu pada malam ini Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, berkati segala pelajaran filsafat yang kami dengar tadi kepada dewasa, remaja dan anak-anak, supaya kami mendapat supaya iman kami dapat diperteguhkan dengan pelajaran-pelajaran tadi, dan kami boleh hidup dengan kehidupan yang Engkau perkenankan. Tuhan, demikian juga dengan pelajaran khotbah tadi yang sampaikan begitu baik tadi oleh hamba-Mu dari gereja yang telah ditentukan. Berkati semuanya Tuhan, supaya kami mendapat manfaat yang terbaik dalam memperteguhkan iman kami, untuk menanti kedatangan yang kedua kali, supaya kami taat setia kami sebagai pengikut-pengikut-Mu yang akan Engkau jemput untuk masuki kerjaan surga pada masa akan datang. Tuhan yang penuh kasih, sebentar kami akan berpisah, biarlah Engkau menjaga kami semua, baik jemaat-jemaat di sini, demikian juga pendengar, penonton di mana-mana gereja di seluruh Sabah ini. Biarlah Engkau memberkati semuanya Tuhan, supaya kami sama-sama mendapat terbaik pada pelajaran-pelajaran yang kami dengar sebentar tadi. Bagi mereka yang sakit, biarlah Engkau beri kesembuhan dan memberi penghiburan kepada mereka dalam kesusahan. Tuhan yang penuh kasih, sekali lagi biarlah Engkau memberkat Wispa online ini, supaya akan memberi peluang-peluang kepada pendengar-pendengar di luar sana yang belum lagi mendapat pengharapan, supaya suatu hari nanti apabila mereka mendengar program ini, mereka akan diberkati dan seterusnya akan sama-sama untuk menanti kedatangan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik dan mendengar doa ini, dan kami panjatkan doa ini hanya dalam nama-Mu Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.